ada niatan nggak buat ngegugat? Saat materi anti korupsi itu saat Pak Harun dan Sultan menjabarkan itu masih aman-aman saja. Aman. Kejelasan hukum ataupun sejauh ini tindakannya apa? Mempertanyakan itu. Tapi kemarin juga SEMAU tuh agak gencar juga tuh terkait UKT bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita balik lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu di ruang dialektika yang diadakan oleh LAPMI HMI Cabang Ciputat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kemarin juga sempat viral di media sosial, di TikTok, di Twitter, sampai di retweet banyak orang gitu kan, tentang isu yang santer belakangan ini tentang korupsi yang melibatkan rektor Bunda kita tercinta, Bunda Mani Lubis. Kita sapa dulu Bang Musa Ade Chandra. Selamat datang, Bang. Terima kasih moderator. Musa Ade Chandra ini juga seorang aktivis kampus, wakil presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dilantik. Dilantik oleh dekan. Ya, dilantik oleh dekan Fakultas Dakwah ya kan. Kalau saya tidak. Oke. Kali ini kita berbicara tentang isu yang santer belakangan ini. Tapi sebelumnya boleh prolog dulu nih. Kita sapa dulu. Apa kesibukan kira-kira nih sekarang nih, Bang Musa? Kalau untuk kesibukan sebenarnya sibuk lah ya, khususnya di tingkat fakultas juga lagi mau mengadakan sebuah agenda terdekat, rakor dan mengurus LPJ-an karena kan emang mau tutup buku juga nih dari setiap fakultas ya sekitar bulan September Oktober. Itu sih mungkin Kesibukannya berarti di DMAF aja nih, nggak ada yang lain. Kalau dalam segi organisasi eksternal itu lagi sibuk di LK Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kan udah kelar kemarin. Masih ada tahap selanjutnya. Oh, yang online ya? Yang online belum selesai. Oke. Jadi sekarang lagi sibuk di DMAF dan di komisariat lah gitu kira-kira. Oke. Kalau boleh tanya tentang gambaran PBAK kemarin, gimana? PBAK-nya lancarkah atau ada kendala kah dan lain sebagainya? Boleh digambarkan, Bang Musa? Kalau gambaran kemarin pada saat PBAK ya teman-teman, kalau dalam segi teknis dan konsepan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Tapi ada suatu kendala ataupun sebuah kecurigaan yang muncul ataupun sebuah permasalahan lah khususnya di kanal YouTube Dema FDIKOM sendiri. Oke. Berarti ada yang janggal lah ya. Ada yang janggal di PBAK kemarin. Kalau bicara tentang maba hari ini kan dia baru masuk kampus nih kan, dan juga belum tahu seluk-beluknya kampus kayak gimana. Yang tiap tahun kita kan mengkritisi tentang UKT juga ya kan, termasuk juga kemarin PBAK ini kita seru-seruan lah kira-kira waktu offline, tapi ketika online berbeda jauh gitu kira-kira. Nah, kalau pandangan Pres Musa sendiri tentang UKT dulu deh, tentang UKT mahasiswa saat ini di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi gimana? Kalau untuk Fakultas Dakwah sejauh ini belum ada kabar terkait keringanan. Tapi kalau buat informasi lah ya terkait keringanan tuh dari fakultas sendiri belum jelas. Alurnya itu harus seperti apa dan legal standingnya belum ada ya? Gitu sih. Ada yang memfasilitasi juga nggak dari organisasi di atas Dema Fidikom gitu misalnya? Kalau yang saya tahu ya sejauh ini ya karena kembali lagi kepada fakultas masing-masing untuk UKT ya kita bergerak di fakultas sendiri sih. Di fakultas sendiri ya.
walaupun kalau kita lihat kemarin 2019 kan difasilitasi gitu kan UKT, mahasiswa dibuka posko UKT dan lain sebagainya, tapi sekarang fakultas bergerak masing-masing ya. Bergerak masing-masing. Tapi kemarin juga SEMAU tuh agak gencar juga tuh terkait UKT, bagaimana 2017 bisa setengah ya kan, terus habis itu dia mensosialisasikan lah kira-kira pengurangan UKT seperti ini pun di fakultas-fakultas. Tapi memang tupoksi dari SEMAU ini bisa dikatakan oke lah ya daripada yang lainnya gitu. Oke, kita langsung ke isu yang santer sekarang nih. Ini pembahasan utama. Tanggapan terkait isu korupsi yang ada di UIN Jakarta itu kayak gimana? Kalau tanggapan sejauh ini ya, itu kan sempat di-up juga ke media beberapa bulan lalu. Dan sejauh ini juga belum ada perkembangan untuk kejelasan hukumnya itu seperti apa. Seperti itu sih. Yang saya tanyakan sebenarnya kejelasan hukum terkait kasus tudingan itu seperti apa. Karena sejauh ini belum ada kejelasan hukum yang memvonis dia bersalah atau tidak. Memang tapi kan yang saya tahu sendiri kan kemarin 1 minggu setelah wisudanya Pak Sultan, dia layangkan itu laporan ke berbagai instansi termasuk Ombudsman, juga Kemenak, juga PT UN dan lain sebagainya ya kan. Dan sampai saat ini memang belum jelas gitu kan kira-kira apa yang jadi permasalahan dan problematika di asrama mahasiswa yang katanya buat UIN Jakarta itu. Oke. Nah, kalau kemarin tuh yang terkait isu dinonaktifkannya akun YouTube, itu gimana sih kronologinya? Kalau bicara tentang kronologis ya, pada saat berjalannya sebuah acara dari jam 8 sampai zuhur itu masih lancar. Dari jam 8 sampai zuhur itu antara Zoom sama kanal YouTube itu masih berjalan dengan lancar. Aman lah ya. Setelah itu kita melakukan break untuk istirahat untuk mahasiswa baru, untuk melakukan sholat, makan, dan sekitar di jam 1-nya itu melakukan aktivitas kembali dalam acara PBAK itu. Dan itu memasuki materi anti korupsi. Nah, pada saat materi anti korupsi itu, saat Pak Harun dan Pres Sultan menjabarkan itu masih aman-aman saja. Masih aman-aman saja. Tapi ketika saya khususnya selaku moderator pada saat itu menanyakan terkait kasus tudingan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kejelasan hukum ataupun sejauh ini tindakannya apa, mempertanyakan itu. Karena dasar saya menanyakan itu supaya memberikan sebuah informasi khususnya ke mahasiswa baru terkait antropologi kampusnya itu seperti apa. Dan yang kedua, menumbuhkan daya kritis untuk mahasiswa baru ini sebagai peran dan fungsinya mahasiswa sendiri gitu. Bahwasanya kita harus mengkritisi hal-hal yang sifatnya urgent ataupun melakukan sebuah kesalahan, dan kita hanya menuntut bahwasanya kejelasan hukum itu seperti apa, cuma ingin mengetahui itu saja. Karena sejauh ini belum ada kejelasan hukum terkait kasus tudingan tersebut gitu sih. Jadi memang harusnya lancar-lancar aja, tapi memang pas spesifik pertanyaannya itu langsung di take down gitu ya. Sebenarnya tidak tahu ya kendalanya tuh di take down secara paksa atau emang ada kendala seperti apa. Tapi itu nggak ada informasi yang jelas tuh, atau memang udah ke pihak UIN menanyakan dan sebagainya? Kalau ke pihak UIN khususnya Pusdibanda kami telah menanyakan yang terkait kendala. Salah satu orang Pusdibannya bilang bahwasanya ada pihak ketiga yang ingin masuk pihak ketiga itu, sehingga email tersebut dinonaktifkan. Disebutkan pihak ketiganya siapa kan? Belum dikasih tahu. Baru sebatas pihak ketiga tadi. Jadi masih jadi pertanyaan pihak ketiganya ini siapa ya? Kayak gitu. Jadi memang kendala teknisnya belum diketahui sumbernya dari mana entah. Tapi yang jelas itu pihak ketiganya masuk itu mencoba menonaktifkan atau memang ada kendala teknisnya. Nah, yang saya tanyakan pada saat itu ya di Pusdibanda itu kan saya menanyakan kendalanya kira-kira apa, ya kan? Dan orang Pusdibanda tadi saya sampaikan ada pihak ketiga yang ingin masuk.
terkait yang menonaktifkan karena ada pihak ketiga atau emang dinonaktifkan dari Pusdipanda, itu masih jadi sebuah pertanyaan. Dan menurut saya kalau emang itu dinonaktifkan secara paksa terkait dengan kasus tersebut, itu tidak real dan tidak bagus lah tindakan-tindakan seperti itu. Karena jadi permasalahan juga kan siapa yang menonaktifkan email Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tersebut. Karena di email itu kan mempunyai berkas-berkas penting lah terkait absensi maba, terus tugas-tugas maba, dan file-file lebih, surat menyurat, dan lebih banyak lagi lah. Maksudnya emang ketika kita kehilangan file tersebut, itu kita bisa dikategorikan kehilangan sebuah material di situ. Oke. Kita sambil santai aja kali ya, sambil ngerokok. Lu ngerokok nggak? Ngerokok, tapi nanti lah ya. Oke. Tadi berbicara tentang penonaktifan, abis itu nggak tahu ini dinonaktifkan atau memang ada kendala teknis ya. Itu adalah sebuah kejahatan cyber atau bukan sih menurut lo? Kalau menurut gua ya, itu melakukan sebuah kejahatan cyber. Karena kita kan berdiskus itu di ruang akademik, gitu, yang terlindungi oleh universitas. Jika emang suara mahasiswa baik itu dalam bentuk kritikan, saran maupun gagasan itu selalu ada pembungkaman di dalamnya, ya tadi kebebasan mahasiswa itu hilang. Jadi untuk mengkontrol ataupun merubah sebuah gagasan yang kurang relevan ke depannya, itu seolah-olah ditiadakan secara paksa kalau emang ada pembungkaman seperti tadi gitu. Makanya perlu adanya pengontrolan dalam sebuah instansi, yaitu kalau emang dalam pihak atas itu yang mengontrol pihak bawah, dan pihak bawah mengontrol pihak atas, saling timbal balik aja, simbiosis mutualisme. Toh pada ujungnya juga kan sama-sama menggapai sebuah kebaikan bersama gitu, bukan merugikan sebuah pihak gitu kan. Maka dari itu ya saling mengontrol satu sama lain itu penting. Tapi kalau sampai ada pembungkaman secara paksa ataupun pembungkaman secara brutal ya bahasanya, ya itu patut dipertanyakan bahwasannya mana yang katanya Indonesia ini negara demokratis. Gitu sih. Kalau tanggapan lo terkait tadi pembungkaman akademik ya kan, ada niatan nggak buat ngegugat buat universitas khususnya gitu? Kalau emang ada pun ya yang kami ingin gugat, sebenarnya siapa yang menonaktifkan ini, email ini siapa yang menonaktifkan. Dan dari situlah muncul sebuah pertanyaan, kalau emang sudah tahu siapa yang menonaktifkan. Karena pada dasarnya juga ya kita terlindungi gitu di kampus, bahwasannya di ruang akademik kita terlindungi berdiskus apapun itu sih. Jadi memang ketika ingin menggugat pun tidak tahu siapa yang menonaktifkan itu. Jadi targetnya belum tahu. Belum jelas. Mungkin jelas ya. Ya makanya target awal kita kalau emang ada penggugatan, siapa yang menonaktifkan gitu. Supaya pada akarnya kita jelas untuk menggugat kasus ini ke arah mana. Oke. Terus juga kita tahu bahwa kemarin isu santer korupsi ini juga bukan berujung sih. Lebih tepatnya juga ada salah satu tragedi lah yang sempat juga satu peristiwa yang sempat santer juga kemarin, pemberhentian Warek 3 dan Warek 4 ya nggak sih. Jadi perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa dulu dilantiknya itu Rektor Prof. Aman Lubis itu bersama 4 Warek lainnya, dan Warek 3 dan Warek 4-nya itu sudah dicopot dan digantikan oleh Warek yang baru sekarang, Warek 3 dan Warek 4. Nah, tanggapannya terkait hal itu kayak gimana selaku Presiden Mahasiswa Fidikom? Terkait Warek barunya jadi dari Fidikom juga kan? Warek baru dari Fidikom juga, Pak Subhan. Nah, terkait ini ya, pendapat pergantian Warek itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan juga sih, untuk kenapa harus digantikan. Dan kalau emang Warek itu diberhentikan, kurang tahu jelas juga saya nih pemberhentian itu kasus apa. Kalau di SK Rektor itu dikarenakan tidak bisa bekerja sama dalam kedinasan.
kayak gitu. Iya Mas. Dalam hal itu kan sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan juga di kalangan mahasiswa. Tidak mampu bekerja sama itu dalam bidang apa dulu, ya kan, dalam bidang apa, dan apakah Warek ini menjadi pengganggu rektor atau tidak dalam menjalankan sebuah program ataupun apapun itulah ya buat kedepannya. Sebenarnya kalau dalam pemberhentian ya, kalau emang pemberhentiannya jelas dan itu merugikan dari pihak instansi ya tidak masalah untuk diberhentikan. Tapi kalau tidak bekerja sama, ya itu timbul sebuah pertanyaan sih khususnya dalam diri saya pribadi, tidak bekerja sama dalam hal apa dulu, ya kan? Dalam hal baik atau buruk. Oke. Itu sih. Oke. Kalau bahayanya lagi kalau tidak bekerja sama dalam hal buruk ya. Iya, gitu ya. Jadi kan itu yang jadi permasalahan gitu kan. Dan pun sekarang baru-baru ini juga Ombudsman itu mengeluarkan rekomendasi kepada Rektor UIN Jakarta, sudah diajukan juga kepada Kemenak bahwa harus dilakukan tindakan korektif, kan? Tindakan korektif dari Rektor UIN Jakarta terkait maladministrasi, dugaan maladministrasi pemberhentian Warek 3 dan Warek 4 begitu. Oke, mungkin dari Pres Musa ada yang mau disampaikan nggak? Khususnya kepada teman-teman mahasiswa, khususnya dalam lingkup general, kita sebagai mahasiswa harus berani dalam bertindak, berlangkah, bahkan berargumentasi, baik itu di tatanan bawah maupun atas. Karena di sisi lain kita ketika emang berbicara tentang mahasiswa, jangan hanya mengartikan arti kata mahasiswa dalam tekstual saja, orang yang terdaftar di perguruan tinggi secara administratif, tapi perlu kita kaji secara detail fungsi dan peranan mahasiswa ini seperti apa di tatanan negara, bahkan di tatanan kampus. Maka dari itu pentingnya ada sebuah mahasiswa yang berani mengkritik suatu kesalahan ataupun ketidakrelevanan suatu instansi dalam menjalankan sebuah program maupun tindakan. Jadi yang saya ingin sampaikan, berani dalam bertindak dan berani dalam berbuat. Karena di pandemi seperti ini untuk turun ke jalan itu emang kurang relevan. Karena bakal ada tumpang tindih, Kontroversi lagi bakal ya. ada kontroversi dari pihak media bahwasanya mahasiswa tidak menjalankan protokol kesehatan, mahasiswa berkerumunan. Maka dari itu kita lakukanlah sebuah controlling lewat apa? Kita beradaptif, fleksibel lewat media sosial. Toh pada saat sekarang juga hampir 80% hidup manusia itu digital. Maka dari itu jangan pernah takut melakukan sebuah penyimpangan. Kalau menurut saya, jangan pernah takut melakukan sebuah penyimpangan, jangan pernah mengikuti arus yang ada. Lakukanlah penyimpangan selama itu baik. Maka dari itu yang kita bela dalam hal ini kan menginformasikan kepada mahasiswa terkait antropologi kampusnya itu seperti apa, dan kami dari mahasiswa juga menunggu kejelasan hukum terkait tudingan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka dari itu jangan pernah takut menyimpang teman-teman semua, karena penyimpangan itulah yang menghasilkan perubahan. Oke, sip. Berarti abis ini nggak pernah takut lagi ya buat bersuara ya kan, walaupun kemarin juga ada peristiwa seperti itu ya. Alhamdulillah masih beranilah untuk menyampaikan sebuah gagasan selama itu baik dan untuk kepentingan bersama. Mantap. Oke, Pres, terima kasih kehadirannya di Ruang Dialektika di LAPMI HMI Cabang Ciputat. Sampai bertemu di Ruang Dialektika selanjutnya. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.